Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan hasil proyek yang telah kami lakukan pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak, yang dimana pada proyek ini judul kami adalah Elevate, yaitu web yang dimana ini mengatur terkait dengan event organizer. Oke, dimulai dari perkenalan. Jadi di tim ini kami beranggotakan 4 orang. Saya Adilatus Safitri dengan NIM F1D024-10033. Saya Muhammad Akbar dengan NIM F1D024-10075. Saya Muhammad Rifki Habibi dengan NIM F1D024-10080. Saya Sri Zola Ini Mulia dengan NIM F1D024-10096. Oke, bagaimana sih latar belakang dari proyek yang telah kami lakukan? Jadi di Indonesia itu perlu meningkatkan kualitas SDM-nya sendiri dan penerapan iptek. Kemudian sejalan dengan SDGs 2030 poin ke-8 dan ke-9, yang dimana pada poin ini membahas terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan inovasi industri. Kemudian dalam pengelolaan acara itu masih banyak yang menggunakan metode yang konvensional seperti spreadsheet manual, kemudian aplikasi pesan instan yang tidak struktur. Kemudian metode konvensional ini menyebabkan tumpang tindih data karena adanya miskomunikasi tim, kemudian adanya kehilangan data yang memang data itu penting. Kemudian per Januari 2024, pengguna internet di Indonesia ini mencapai 185 juta jiwa atau setara dengan 66,5% populasi. Di NTB sendiri ini memiliki potensi besar dengan persentase 68,23% usia yang produktif, di mana usia produktif ini didominasi oleh Gen Z yang melek teknologi. Kemudian sistem multi role itu dibutuhkan untuk membatasi hak akses dan mencegah intervensi data antar divisi. Selanjutnya, terkait dengan identifikasi masalah, yang pertama itu adalah rendahnya kesadaran panitia dari penyelenggara event itu sendiri terhadap sistem manajemen acara yang ada yang terdigitalisasi. Yang kedua, itu kurangnya integrasi, pembagian tugas, dan alur kerja antar divisi yang ada. Kemudian yang ketiga itu minimnya penerapan arsitektur multi-role sesuai dengan wewenang anggota. Yang keempat, penggunaan teknologi tinggi itu belum dimanfaatkan untuk efisiensi manajerial. Kemudian selanjutnya adalah belum optimalnya teknologi web sebagai media monitoring terpusat. Dan yang terakhir adalah belum adanya platform khusus untuk mengatasi miskomunikasi dari event organizer. Oke, selanjutnya di rumusan masalah itu kita punya rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana kita merancang Elevate sebagai sistem manajemen kepanitiaan terpusat berbasis web. Kemudian selanjutnya bagaimana kita mengimplementasikan arsitektur multi role untuk admin, organizer, dan user. Dan yang terakhir adalah bagaimana mengintegrasikan fitur monitoring dan rekapitulasi data untuk meminimalisasi miskomunikasi. Oke, next. Selanjutnya ada tujuan. Adapun tujuan kami di Elevate ini yang pertama yaitu untuk menghasilkan aplikasi web Elevate sebagai pengganti manajemen acara konvensional. Kemudian kami mau menerapkan arsitektur multi role untuk keamanan dan pembatasan akses pengguna. Dan yang terakhir, kami ingin menyediakan dashboard analitik dan fitur ekspor laporan operasional. Nah, selanjutnya itu ada manfaat. Jadi manfaat dari website Elevate ini kami bagi berdasarkan hak akses penggunanya. Yang pertama itu bagi organizer, itu manfaatnya untuk menghasilkan aplikasi web Elevate sebagai pengganti manajemen acara konvensional, juga menerapkan arsitektur multi role untuk keamanan dan pembatasan akses pengguna, dan juga untuk menyediakan dashboard analitik dan fitur ekspor laporan operasional. Bagi user, manfaatnya ini ada untuk memudahkan akses informasi acara dan data peserta, serta untuk menyediakan pemesanan dan pengelolaan tiket secara mandiri. Yang terakhir itu ada bagi admin, ini manfaatnya adalah untuk mempermudah pengawasan aktivitas sistem melalui dashboard statistik, dan juga untuk meningkatkan kontrol pengguna dan keamanan platform. Yang terakhir itu mempermudah rekapitulasi
export data CSV. Selanjutnya ini ada solusi yang kami tawarkan itu ada 3. Yang pertama itu untuk digitalisasi manajemen event dalam satu platform terpusat. Yang kedua itu untuk implementasi sistem multi role yang dimana role-nya itu ada admin, organizer, dan juga user. Dan solusi yang terakhir itu untuk otomatisasi proses booking, monitoring, dan juga pelapor. Baik, selanjutnya adalah fitur-fitur. Di sini kami akan bagi menjadi 3. Pertama yaitu autentikasi yang digunakan untuk memverifikasi sistem role dari organizer, admin, dan user. Kemudian profile yang digunakan untuk user dan organizer sebagai data diri biodatanya. Kemudian yang kedua itu manajemen event, memungkinkan organizer dan admin, subadmin untuk mengolah informasi acara mulai dari menambah, menghapus, mengedit, dan melihat. Kemudian yang terakhir adalah sistem fitur tiket yang dimana mendukung proses pemesanan tiket secara online, persetujuan peserta, serta pembuatan etiket dalam format PDF. Kemudian untuk sitemap, saya akan bagi menjadi 3. Pertama user, di mana user dapat melakukan register atau langsung melakukan login jika sudah memiliki akun. Kemudian dari login akan diarahkan ke menu home, di mana menu home ini user dapat melihat event serta untuk membooking tiket serta menambahkan event tersebut ke dalam sistem mereka. Kemudian fitur yang kedua yaitu favorit, yang dimana user menggunakan fitur ini untuk melihat atau menyimpan event yang akan datang. Kemudian yang selanjutnya yaitu dashboard booking untuk melihat apakah event yang telah di booking itu sudah di-approve atau reject oleh si organizer tersebut. Kemudian apabila telah di-approve maka user dapat mendownload tiket PDF-nya. Kemudian fitur terakhir yaitu profile, di mana user dapat melihat dan mengedit profilnya sendiri. Kemudian yang kedua sitemap event organizer, sama seperti user, di mana organizer ini dapat melakukan register dan login. Fitur pertama yaitu dashboard yang digunakan untuk melihat total event, total booking, event statistik, dan event yang akan datang selanjutnya. Fitur kedua yaitu event management, di mana si organizer ini dapat membuat, melihat, mengatur, mendelete, dan mengupdate event tersebut. Kemudian ketika organizer ini melihat event, organizer dapat untuk melihat komen dan mendelete komen yang ditambahkan oleh user tersebut. Kemudian fitur ketiga yaitu booking management, di mana organizer ini dapat melihat, mengubah, mengupload, dan mereject bookingan dari user tersebut. Selanjutnya yaitu sama seperti user yaitu profile, di mana organizer memiliki data diri untuk melihat dan mengeditnya. Kemudian segmen terakhir untuk admin. Untuk admin diberikan akun super, di mana tidak perlu register, jadi cukup login saja. Untuk fiturnya dibagi menjadi 4. Yang pertama dashboard, di mana admin dapat melihat data totalnya dari booking, user, event, dan khususnya, dan dapat melihat juga event yang akan datang. Fitur kedua yaitu event management, sama seperti organizer, di mana dia dapat mengedit, melihat, dan menambah. Kemudian fitur ketiga yang digunakan untuk manajemen user, di mana admin dapat melihat, mengubah user menjadi organizer atau sebaliknya, atau menghapus user tersebut. Kemudian fitur keempat yaitu kategori manajemen, di mana admin dapat menambah kategori, menghapus, dan mengubahnya. Kemudian yang terakhir sub fitur dari melihat detail event, yaitu admin dapat melihat dan menghapus komen yang ditambahkan oleh user. Oke, selanjutnya terkait dengan use case diagram dari event ini sendiri. Nah, untuk melengkapi pemahaman terhadap alur interaksi dalam sistem event, di sini merupakan tampilan dari use case diagram, yang dimana use case diagram ini itu menggambarkan terkait hubungan antara setiap aktor dengan fitur-fitur yang dapat diakses oleh sistem. Nah, di diagram ini itu dia melibatkan 3 aktor utama. Ada user. User di sini berperan dalam pencarian dan juga pemesanan tiket dengan validasi otomatis terhadap kuota dan booking ganda. Kemudian aktor yang kedua itu adalah admin. Admin di sini memiliki otoritas tertinggi untuk mengelola pengguna. Selain itu ada kategori dan juga ekspor data CSV serta moderasi komentar.
Yang ketiga, atau yang ketiga adalah organizer. Di sini organizer itu fokus pada manajemen event miliknya beserta proses approve atau reject booking dari peserta. Selanjutnya untuk GRD. Untuk melengkapi pemahaman terhadap struktur data dalam Elevate ini, berikut merupakan tampilan GRD-nya. Di mana terdapat 6 entitas yang dimana berpusat pada user dan events, kemudian ada entitas booking, kategoris favorit dan komen. User ini untuk menentukan role dari user yang menggunakan sistem tersebut dibagi menjadi 3, yaitu user, organizer, dan adminnya. Kemudian event yang digunakan untuk melihat data event tersebut. Kemudian untuk booking dan kategori yang digunakan sebagai subkomponen untuk mendukung informasi terhadap event. Kemudian favorit dan komen digunakan untuk melihat data opsional yang tersedia. Oke, selanjutnya berikut adalah tampilan dari kelas diagram dari sistem Elevate ini. Nah, di kelas diagram ini akan menggambarkan struktur kelas dalam sistem yang terdiri atas kelas utama seperti user, terus ada post, komen, bookmark, terus ada favorite, terus profile, dan kategori. Nah, kelas user ini berperan sebagai pusat datanya, sebagai pusat data penggunanya, di mana sementara kelas post ini akan menjadi inti dari sistem yang menyimpan konten dan dapat dikelompokkan ke dalam kategori serta menerima banyak komentar. Nah, terus sistem ini juga didukung oleh model, kemudian controller dan view yang saling berinteraksi untuk menjalankan seluruh fungsionalitas di aplikasinya. Baik, berikut merupakan data flow diagram level 0 atau diagram konteks yang menggambarkan sistem Elevate sebagai suatu proses utama yang berinteraksi dengan 3 entitas eksternal, yaitu user, event organizer, dan juga admin. Nah, user ini berinteraksi melalui registrasi, pencarian event, pemesanan tiket, hingga memberikan komentar dan menerima keluaran berupa informasi event, status booking, serta etiket PDF. Kemudian organizer itu akan mengelola data event dan juga validasi booking, sementara admin itu untuk mengelola kategori data pengguna dan menerima dashboard statistik global beserta laporan eksternal. Nah, selanjutnya ini merupakan diagram pengembangan dari diagram konteks yang tadi yang menguraikan sistem menjadi 5 proses utama, yaitu manajemen autentikasi akun, manajemen event, dan kategori, manajemen booking dan tiket, manajemen interaksi dan komentar, serta dashboard statistik dan pelaporan. Kelima proses ini saling terhubung dengan 6 data store utama, yaitu user, event, booking, kategoris, komen, dan favorit untuk mendukung seluruh aliran dalam sistem. Selanjutnya itu ada demo aplikasinya. Oke, untuk page pertama yaitu sebuah beranda yang digunakan untuk menampilkan informasi umum yang digunakan untuk user atau goes gitu. Di mana di sini kita dapat mengeksplor acaranya, kemudian melihat atau memfilternya. Kemudian di pojok kanan atas terdapat sub fitur yaitu pusat bantuan, dan halaman untuk registernya. Kemudian kita masuk ke page login. Kemudian yang pertama kita akan login sebagai user dengan nickname user@user.com.
dengan kata sandi user 123. Pada halaman awal user sama seperti sebelumnya, di mana user dapat mengekspor acara dan namun perbedaannya terdapat pada ketika user ingin melihat detail acaranya. Perbedaannya dengan GUES yaitu GUES tidak dapat memesan, kemudian tidak dapat mengkonfirmasi pesanannya, kemudian juga tidak dapat menambahkan event tersebut ke wishlist dan berkomentar. Selanjutnya fitur kedua yaitu wishlist. Yang digunakan untuk menyimpan, misalnya user ingin menyimpan suatu event yang akan datang supaya tidak tenggelam atau terhapus oleh sistem, maka user dapat menyimpannya. Kemudian fitur ketiga yaitu tiket saya yang digunakan untuk mengelola event-event yang telah dia pesan tersebut. Kemudian terakhir sub fitur di pojok kanan atas yaitu profile yang digunakan untuk mengubah atau melihat data diri dari user tersebut. Selanjutnya kita akan masuk kepada session untuk role organizer. Dengan alamat email organizer.io.com dengan kata sandi organizer 123. Pada halaman organizer kita dapat melihat berapa total acara yang telah dibuat oleh organisasi tersebut, kemudian berapa total tiket yang telah di booking, kemudian berapa tiket yang telah di approve dan berapa tiket yang telah di reject. Kemudian di sini kita dapat melihat upcoming event atau event yang akan datang dari organisasi tersebut itu ada berapa dan apa saja. Kemudian fitur kedua itu acara saya yang digunakan untuk mengelola, seperti melihat, menambah, menghapus dari daftar event yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Kemudian fitur ketiga yaitu buat acara yang digunakan untuk create event dari organisasi tersebut, seperti menambahkan judul, deskripsi, dan kategorinya. Kemudian fitur keempat yaitu kelola pesanan yang digunakan untuk mengelola booking-bookingan dari user, baik dapat disetujui, ditolak, ataupun dihapus. Untuk organizer ini juga terdapat profile sama seperti user tersebut. Kemudian pada footer dapat dilihat informasi tambahan untuk organizer tersebut, seperti akun media sosialnya seperti Instagram, LinkedIn, atau GitHub-nya. Terdapat juga navbar, quick navbar, dan informasi pribadi user organizer. Kemudian selanjutnya itu kita akan masuk kepada session role admin dengan email admin.com, kata sandi admin 123. Pada dashboard admin ini, admin dapat melihat berapa sih total user yang ada dalam sistem tersebut, kemudian total acaranya, berapa total bookingan yang sudah di-approve, dan berapa total event yang telah di-wishlist. Admin juga dapat melihat analitik singkat event apa saja sih yang sedang tren atau yang sedang banyak di booking saat ini. Kemudian admin juga dapat memoderasi konten acara global, di mana apabila suatu event itu tidak memenuhi persyaratan, admin dapat menghapusnya secara paksa. Kemudian terdapat juga riwayat transaksi terbaru yang digunakan admin untuk mengelola riwayat dari seorang user. Kemudian fitur kedua sama seperti organizer yang digunakan untuk melihat, namun admin di sini tidak hanya dapat melihat event dari satu organisasi saja, tapi dari beberapa organizer yang terdaftar di sistem tersebut. Kemudian fitur ketiga yaitu kelola pengguna yang digunakan untuk apabila suatu user mendaftar sebagai user, namun dia ingin naik ke session role sebagai organizer gitu, jadi admin dapat merekrutnya secara manual. Kemudian fitur keempat yaitu kategori, di mana admin dapat menambah, melihat kategori yang digunakan oleh organizer tersebut untuk memperbanyak informasi dari suatu event yang akan dibuatnya.
Namun untuk admin tidak terdapat profile. Hanya itu saja untuk demo pada 3 role tersebut. Oke, jadi itu dia hasil dari proyek kami yang dimana membahas terkait dengan aplikasi web event organizer bernama Elevate yang memanage terkait dengan sebuah acara. Jadi harapannya Elevate ini dapat menjadi solusi inovatif yang mendukung pencapaian SDGs 2030, lebih tepatnya pada poin ke-8 dan 9, serta cita-cita Indonesia Emas 2045 dalam mendorong generasi muda yang memiliki keterampilan manajerial dan juga literasi teknologi. Kurang lebih itu dia penyampaian kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.